Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Video saya diawali dari beres-beres depan TV, karena anak saya yang dua itu tidurnya di depan TV ya, semenjak bulan puasa ini bun, karena biar lebih senang itu membangunkannya pas sahur. Nggak tahu kenapa ya bun ya, akhir-akhir ini saya itu malas membuat video. Tak tahu entah kenapa tiba-tiba saya itu malas membuat video, malas ngedit, malas semuanya. Ini tadi iseng-iseng saya coba aja, tapi menurut saya hasilnya nggak bagus. Nggak tahu kenapa menurut saya video yang saya buat itu nggak pernah bagus hasilnya. Entah karena memang nggak bagus, entah karena hanya perasaan saya aja. Soalnya saya nonton video-video bunda cantik-cantik menurut saya. Cara pengambilannya, cara mengeditnya. Tapi saya nggak tahu kenapa nggak bisa membuat video sebagus itu. Setelah beres-beres ruang tamu, saya beres-beres kamar ya bun ya. Ini penampakan kamar saya. Kamar saya kecil ya bun ya, sempit, hanya cukup untuk satu tempat tidur. Saya tidur masih pakai kelambu ya bun ya, soalnya kalau nggak pakai kelambu saya merasa dingin. Saya itu nggak bisa kedinginan ya bun ya, kalau kedinginan badan saya itu sakit-sakit semua. Saya bahkan tidurnya menggunakan jaket bun ya, sejak dulu sampai sekarang. Terkecuali saya hamil, barulah saya tidak menggunakan jaket. Barulah kipas hidup setiap hari sampai pagi. Ini videonya goyang-goyang bun ya, soalnya yang ngambil video ini anak saya. Saya udah bilang sama dia jangan goyang-goyang, tapi masih aja goyang-goyang. Ya maklum ya bun ya, namanya juga anak-anak. Seperti yang saya bilang bun, saya merasa video saya itu nggak ada bagus-bagusnya. Setelah itu saya nyapu rumah ya bun ya, beres-beres, bersih-bersih. Ini di pagi hari ya bun ya. Saya belum ganti pakaian, soalnya saya tidur memang kayak gitu ya bun ya, serba berjaket. Pakai celana panjang, dingin kali bun kalau malam. Mungkin karena rumah papan ya bun ya, jadi dinginnya itu tembus. Saya sibuk nyapu-nyapu, beres-beres, anak saya sibuk bun berantakin mainan. Ya tapi mau diapakan lagi, namanya juga anak-anak, nggak bisa dilarang bun. Jadi akhirnya saya nyapu, dia lempar mainan, saya nyapu, dia lempar mainan. Ya udahlah, biarin aja ya bun ya, yang penting saya sapu dari pasir-pasirnya itu. Inilah bentuk dari rumah sederhana saya ya bun ya, rumah kecil saya yang masih papan, tapi ya tetap alhamdulillah ya bun ya, setidaknya tidak ngontrak. Jika nanti ada dana mungkin rumah ini akan diperbaiki, karena sudah bolong-bolong juga bun, sudah banyak cahaya-cahaya surganya yang masuk dari dinding-dinding rumah, cahaya-cahaya surga. Ya bun ya, videonya saya blurkan karena pemandangannya sangat-sangat tidak enak dipandang. Setelah saya nyapu-nyapu rumah, beres-beres rumah, terus saya berpikir ingin bikin kue. Kue satu-satunya yang bisa saya bikin ialah bolu. Hanya bolu yang bisa saya bikin ya bun ya, dan akhirnya saya bikin kue bolu 2 telur. Sebetulnya saya pengen bikin kue ini dari beberapa hari lalu ya bun ya, tapi belum kesampaian. Karena saya itu malas. Saya juga nggak tahu kenapa bun, akhir-akhir ini saya serba malas. Saya aja nggak nyuci terakhir berapa hari yang lalu, yang waktu saya videokan waktu saya baru sembuh dari sakit. Saya juga nggak masak-masak. Dari kemarin saya nggak masak ya bun ya, cuman masak nasi terus lauknya dibeli. Cuman itu aja, soalnya saya merasa malas mau ngapa-ngapain bun. Inilah penampakan adonannya ya bun ya. Ya seperti inilah ya, saya kocok tangan, nggak pakai mesin. Soalnya kalau saya kocok pakai mesin nanti bantet, nggak bagus hasilnya. Nggak tahu kenapa setiap kali saya menggunakan mixer pasti hasilnya nggak bagus.
Setelah selesai saya kocok, saya taburin mie seresnya di atas ya bun ya. Saya selalu buat kue bolu, mie seresnya tabur di atas ya bun ya. Karena saya nggak punya oven, saya hanya menggunakan kuali yang bocor. Kuali tetangga yang waktu itu saya pinta. Sambil menunggu bolunya masak, saya pun nyapu halaman karena halaman saya itu udah kayak kapal pecah yang berantakan. Lagi-lagi videonya goyang-goyang ya bun ya. Seperti biasa kalau video goyang-goyang itu berarti yang ngambil anak saya. Karena ya saya sudah bilang jangan goyang-goyang, ya tetap aja goyang-goyang. Oh ya bunda-bunda di rumah ngambil video pakai apa bun? Pakai tongsis atau anaknya atau suaminya? Kalau saya hanya menggunakan kadang menggunakan sepeda anak ya bun ya. Kadang saya minta bantuan anak saya tapi hasilnya seperti ini. Setelah menyapu beres, saya ke rumah, ternyata kuenya sudah masak dan sedikit gosong. Terus saya lihat cabai di samping udah merah-merah, saya panen bun. Katanya kalau merah itu dipanen aja walaupun nggak dimasak. Padahal saya nggak masak ya bun ya, tapi saya panen aja. Takut batangnya rusak. Itu batangnya gundul karena saya guntingin ya bun ya. Daun-daun yang keriting saya guntingin agar nanti tumbuh daun-daun yang baru. Biar tumbuhnya lebih bagus lagi. Saya juga panen tomat ya bun ya, soalnya tomatnya udah merah-merah. Kalau nggak diambilin nanti dia bukan belah, pecah maksudnya belah. Maaf ya bun ya kalau perkataan saya itu nggak beres, nggak lurus dan nggak bagus. Nggak tahu kenapa saya nggak semangat sama sekali. Tapi ya udahlah ya, daripada kosong jadi saya isi aja dengan video-video panen-panen ini. Dan alhamdulillah dapat tomatnya dan cabenya. Lumayan untuk sekali masak cabenya, dan tomatnya bisa untuk beberapa kali masak. Tapi nggak tahu ya bun ya kapan saya masak, soalnya saya nggak masak-masak. Sekarang saya juga panen jambu ya bun ya. Jambu ini hampir setiap hari saya panen. Karena kalau nggak dipanen nanti dahan-dahannya patah bun, soalnya dia makin hari kan makin membesar. Jadi setiap harinya saya panenin, saya pilihin yang mana yang udah besar. Jambu-jambu ini saya panen hampir setiap hari bun, tapi bukan saya yang makan ya bun ya, saya bagi-bagi tetangga, saudara. Soalnya buahnya kan lumayan banyak, kalau makan sendiri nggak bakalan habis. Ada sih beberapa tetangga bilang kenapa nggak dijual aja. Tapi menurut saya kalau pohon buah-buahan di rumah saya nggak harus dijual ya bun ya, cukup dibagi-bagi aja. Biar semuanya bisa makan ya bun ya. Soalnya saya nggak ada jiwa-jiwa berdagang itu nggak ada bun ya, maklum lah ya. Orang nggak pernah berdagang disuruh jual walaupun cuma jambu. Dan alhamdulillah inilah hasilnya, ini tomat. Untuk beberapa kali masak dan jambu dan lumayan banyak. Ini nanti jambunya saya bagi-bagi bun ya. Setelah semua beres, anak saya ngajak saya jalan-jalan keluar ya bun ya. Akhirnya saya ke pinggir sungai. Inilah pemandangannya di pinggir sungai bun ya. Terima kasih yang sudah mau menonton saya. Assalamualaikum.